10 atau 30 tahun yang lalu ya, ada yang namanya air mineral pot. Ada juga namanya air distilasi, ada juga kemudian ya, lanjut air RO atau reverse osmosis, ada juga air heksagonal, oksigen, alkali, dan paling atas adalah hidrogen. Saya akan bahas dari bawah, mineral pot. Ini mungkin zaman kita waktu masih kecil ya. Ya karena saya udah tahu tuh waktu masih ya ibaratnya masih TK SD gitu ya. Waktu itu saya ke rumah saudara, saya lihat, saya kira akuarium, nggak taunya itu tuh tempat apa ya? Tempat air minum. Oke, bentuknya kayak begini nih, teman-teman. Nah, kayak begini. Nah, kalau zaman saya dulu, waktu saya kecil, itu modelnya kayak akuarium, kotak, ya akuarium, transparan gitu, bening. Nah, di dalamnya itu ada beberapa jenis batu. Kalau saya dulu waktu zaman saya kecil ya, orang tua saya itu kalau kasih minum air gitu ya, nah air minumnya itu tuh diambil dari sumur, bisa juga diambil dari ledeng, dari pam gitu ya. Nah, habis itu direbus gitu ya. Apalagi orang tua saya kan yang waktu dia masih orang tua saya waktu masih kecil ya, itu di Pontianak. Itu minumnya malah ngambilnya dari air hujan. Air hujan direbus juga. Nah, kalau saya waktu kecil dari ambilnya dari sumur sama dari ledeng, habis itu direbus. Nah, kalau direbus teman-teman, bakteri, virus, kuman mati memang. Ya, karena direbus sekitar 100 derajat Celcius. Namun logam-logam yang berbahaya, maksudnya logam berat yang terkandung di dalam air tersebut itu nggak bisa langsung hilang meskipun dengan air yang sangat panas sampai 100 derajat Celcius. Maka itulah waktu sekitar 20-30 tahun yang lalu mineral pot itu heboh, booming. Nah, ini salah satu alternatifnya lah ya. Jadi cara prosesnya begini. Air sumur, air ledeng masukin ke dalam mineral pot ini dari atas gitu contoh ya. Nah, contoh gini dari atas. Nah, air tersebut ditampung dan waktu kita mau minum ini dari keran ini ya. Nah, air tersebut dari atas terus melewati beberapa jenis batu. Nah, di sini. Nah, jadi air yang tidak layak minum masuk ke dalam mineral pot, akhirnya airnya jadi layak minum. Jadi udah bebas bakteri, bebas virus, bebas kuman, dan bebas logam berat gitu yang berbahaya untuk tubuh kita. Nah, banyak model teman-teman seperti ini. Ya, tapi sekali lagi teman-teman, mineral pot ini udah sekitar 20-30 tahun yang lalu teknologinya. Ya, dia mengandalkan jenis-jenis batu. Dan ini ketika keluar airnya, maksudnya hasil airnya adalah tetap airnya mengandung mineral, itu aja. Jadi airnya mengandung mineral. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Jadi Anda masukin air dari sumur atau air dari ledeng, masukin ke dalam mineral pot, nanti hasil akhirnya adalah airnya mengandung mineral yang layak minum. Jadi sebelumnya nggak layak minum, sekarang jadi layak minum. Gitu, teman-teman ya. Bahkan pernah ada yang model kayak begini nih, yang kecil, kayak teko gitu ya. Nah, itu sekitar 20-30 tahun yang lalu. Jadi airnya mengandung mineral, gitu aja. Nah, ini modelnya. Masih ada yang pakai sampai sekarang? Mungkin masih ada ya. Lebih aman daripada Anda rebus. Tuh. Nah, itu namanya mineral pot. Nah, selanjutnya ada namanya air distilasi. Nah, apa itu air distilasi? Air destilasi itu bisa dibilang namanya air suling atau bisa dibilang namanya purified water gitu ya. Nah, air destilasi itu cara prosesnya ya. Jadi sebenarnya air distilasi sama air RO itu hasil akhirnya sama. Samanya apa? Sama-sama menghasilkan air yang non mineral atau kandungan mineralnya sedikit lah. Bisa sedikit, bisa juga sama sekali nggak ada kandungan mineralnya gitu. Oke, kalau proses destilasi begini. Proses destilasi sendiri dilakukan dengan cara mendidihkan air menjadi uap. Jadi dididihkan, dipanasin, berarti kan namanya air dipanasin itu kan nguap. Nah, uap airnya tersebut itu ditampung dan dipindahkan ke wadah lain. Gitu. Nah, makanya jadinya air destilasi yang kumpulan uap tersebut ya dikondensasikan untuk kembali menjadi air. Nah, hasil penguapan itulah yang dinamakan sebagai air minum distilasi. Seperti itu. Nah, hasil akhirnya adalah apa? Adalah airnya layak minum, namun sedikit atau tidak sama sekali mengandung yang namanya mineral. Seperti itu. Makanya ketika Anda konsumsi atau Anda minum gitu ya, airnya sama sekali nggak ada rasa. Ya. Terus juga airnya berasanya enteng. Gitu. Karena airnya sama sekali nggak ada kandungan mineral atau sedikit. Oke. Kita lihat lagi.
Nah, selanjutnya air RO. Harusnya ada video ya, mana sebenarnya? Sebentar ya. Oke. Nah, tadi saya udah bahas air destilasi, sekarang saya bahas air RO. Kalau air RO, dia modelnya untuk menghasilkan air layak minum tanpa mineral atau non-mineral, dia menggunakan filter. Jadi Anda beli satu mesin atau satu alat yang di dalamnya tuh ada beberapa filter. Modelnya seperti ini. Jadi air Anda, misalkan Anda colok ya dari air ledeng atau air sumur, colok masukin ke mesin tersebut. Nah, nanti akan melewati beberapa filter. Jadi modelnya udah kayak mineral pot sih sebenarnya. Cuman ini lebih apa ya? Lebih ada teknologinya, gitu ya. Nah, kayak begini juga. Oke, ini saya baca ini ya. Suatu metode penyaringan yang dapat menyaring berbagai molekul besar dan ion-ion dari suatu larutan dengan cara memberi tekanan pada larutan ketika larutan itu berada di salah satu sisi membran seleksi. Jadi, air destilasi, ingat ya, air destilasi itu harus dipanasin, kumpulan uapnya dipindahin ke wadah lain, akhirnya jadi air yang tanpa mineral. Nah, kalau air RO menggunakan beberapa filter, hasil akhirnya juga sama, airnya tanpa mineral, begitu. Nah, kalau Anda ya mungkin sekitar 10, 15 atau 20 tahun yang lalu, ini kan sempat rame ya destilasi sama air RO. Itu sampai ada banyak sales itu mereka menggunakan dua alat ya untuk demo gitu ya. Ada yang modelnya pakai kabel listrik, terus ada lampu, terus dicolok ke dalam air. Kalau jadi dia selalu compare. Jadi sales tersebut tuh selalu compare dengan air mineral. Jadi kalau air yang non mineral dicolok lampunya nggak nyala. Kalau air mineral dicolok lampunya nyala gitu loh. Nah, ada alat kedua, modelnya kayak lempengan, disetrum. Kalau air mineral disetrum, nanti airnya jadi kotor, jadi jorok kayak begini nih. Nah, ini air mineral pasti. Bisa warnanya disetrumnya paling cuma 30 detik atau 1 menit lah. Ya, warnanya jadi kuning atau juga jadi berlumut nih, warna hijau di atas berlumut, jorok banget deh. Jadi ketika di demo ke orang awam mengenai dua jenis air ini ya, air tersebut ya, pasti orang awam akan milihnya airnya yang non mineral karena ketika disetrum mau berapa lama pun tetap aja bening gitu. Nah, kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Nah, kalau menurut saya ini sesat sih sebenarnya, teman-teman ya. Makanya saya perlu luruskan juga gitu loh. Air mineral bukan air jelek, air mineral justru airnya yang sangat bermanfaat buat kita karena tubuh kita butuh mineral ya. Jadi selain dari makanan butuh mineral juga dari air. Oke, nanti yang jelaskan seperti ini ya. Nah, Anda mungkin pernah ya sekitar beberapa bulan lalu ada satu video ya, ada bapak-bapak bewokan gitu ya, dia mendemokan nih loh air mineral kayak begini loh. Nah nih air gua kayak begini nih, lebih bagus nih air gua nih gitu. Contoh, kita lihat sama-sama yuk videonya. Nah ini gini, ini kan ini sih ya yang nggak ada besinya ya. Ini yang air ringan ini. Diginiin nggak bakal nyala, karena apa? Karena airnya nggak mengandung besi. Tapi kalau ini di mineral, kandungan besinya sampai 1400 ya. Oh iya Allah. Nah ini kandungannya tinggi banget. Kalau aqua masih nyala cuma 200. Nah ini si bapak-bapak ini nih dia nggak ngerti nih si bapak ya. Ya, sampai yang memvideokannya sampai ya Allah, sampai kaget gitu loh, sampai syok. Dikira tuh air merek tadi ya yang si bapak sebutkan itu berbahaya lah, kotor lah segala macam. Dan si bapak ini bilang, ini banyak ini mengandung besi yang tinggi. Dari ngomong besi aja udah salah gitu. Oh. Nah, ini mineral yang parah ya berarti. Nah, sekarang untuk membuktikan bahwa isinya besi semua bagaimana? Ada alat untuk mengetahui kandungan besinya. Nah ini RTG nih. Simpan di situ. 1 menit. Lihat. Ini air RTG yang bisa diminum, ini enggak. Gimana kita bisa sehat kalau yang diminum airnya paku direbus? Oh. Kita lihat ya. 1 menit aja kita lihat. Jangan, makanya air mineral itu banyak yang bohong. Semua mineral udah stabil semua, satke semua. Yang layak diminum itu cuma 4. Itu ya? Ini, masuk boleh minum. Cleo. Kalau Cleo itu kan harganya mahal kan, 9 ribuan lah ya. Cleo, Fiji, Equil yang bisa diminum dan Afinis.
Equil, iya. Kalau Fiji satu botol ini 32.000. Equil juga sama, tapi kalau ini kan 9 ribuan. Tapi kalau Atidis ini 6 ribuan. Diminum juga airnya nikmat banget gitu. Oh, jadi gitu ya? Lihat, besinya keluar nih. Nanti ibu lihat sini aja. Ini air yang sudah ya, yang mengandung besi nih. Ini jangan diminum ya. Apalagi minum obat, minumnya air ini. Ini si bapak ini sih kacau sih. Bilangnya kalau jangan konsumsi merek ini gitu. Ya merek tadi. Besinya banyak, besinya keluar apalah segala macam. Bunuh diri namanya. Tuh, bunuh diri lagi bilangnya. Bikin hoax. Indomie per mie. Saya sejak tahu air itu banyak yang bermasalah, makan bakso pun saya nggak berani. Kan bakso kan ada air. Kuahnya banyak kan. Kalau airnya air bener, kalau airnya air kompak, ya bikin nanti. Nggak beda. Nanti besi yang keluar. Tuh. Masya Allah. Tuh lihat airnya. Kalau dimasukin. Nah ini berubah nggak nih air Atidis? Atidis Kayak gimana nih? Tetap dingin. Coba ini pegang. Masya Allah. Ini ada apinya. Iya. Jadi badan kita 78% isinya air. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, ini saya mau luruskan teman-teman. Waktu itu beberapa bulan lalu itu sempat viral juga di WA, jadi banyak member-member LWG nanya gitu ya. Sebenarnya saya udah jelaskan juga sih, tapi ya mumpung nih ada kesempatan saya jelaskan sekali lagi. Sebenarnya di Health Talk Jumat lalu juga saya jelaskan, sekarang saya jelaskan. Jadi biar lebih paham lah. Jadi gini ya, teman-teman ya. Namanya air mengandung mineral. Nah, mineral ini kan terdiri dari beberapa gitu ya. Nah, kalau air yang tanpa mineral, ya airnya jadi air kosong jadinya. Nah, kita lihat ya. Ini yang Bapak tadi ya. Itu ketika dia ngomong, video dan viral, ini ada banyak berita online itu mengklarifikasi. Nanti ada juga dari BPOM. Nah, ini dari Liputan 6 ya. Saya bacain ya, teman-teman ya. Kandungan mineral dalam air menyebabkan air mineral dapat memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik, karena mineral adalah sumber elektrolit yang mempunyai sifat penghantar listrik. Kandungan zat besi maupun mineral lain. Jadi gini loh, Bapak tadi itu ngomongnya besi. Sebenarnya bukan besi, tapi zat besi. Dan justru zat besi itu kalau di air mineral itu sangat berguna untuk apa ya? Untuk perkembangan, untuk kesehatan tubuh kita lah, gampangnya gitu. Oke. Kandungan zat besi maupun mineral lain dalam air mineral diatur dalam SNI sekian gitu ya tentang air mineral. Yang penerapannya bersifat wajib. Tuh, penerapannya bersifat wajib melalui peraturan Menteri Perindustrian sekian gitu ya. Nah, kandungan zat besi juga diatur dalam peraturan Kementerian Menteri Kesehatan RI. Badan POM tidak akan memberikan izin edar terhadap produk AMDK yang memiliki kandungan cemaran melebihi batas yang ditentukan. Lanjut ya. Nah, di video tersebut, pria yang menggulung lengan kemejanya itu melakukan pengujian pada beberapa air mineral dalam sebuah gelas untuk melihat kadar besinya. Di situ, ia menyalakan lampu dengan mencelupkan adaptor ketiga gelas air yang disebut berasal dari 3 mereka air mineral berbeda. Kalau merek yang ini gitu ya, kandungan besinya sampai 1400 gitu ya. Kalau merek Aqua masih nyala tapi cuma 200. Bla 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 lah gitu ya. Nah, ini ya. Jadi udah dibantah sama BPOM juga. Gitu. Nah, kenapa sih bisa bereaksi sampai seperti ini nih, teman-teman? Nih, sampai bisa berwarna. Ini pertanyaan sejuta umat sebenarnya. Kalau air mineral, namanya juga air mineral, berarti air mengandung mineral. Nah, ketika di demo pakai alat ini, disetrum gitu ya, ya pasti bereaksi karena airnya mengandung mineral. Jadi yang bereaksi itu adalah mineralnya, bukan kalau secara kasat mata ya, airnya jorok, bukan. Karena kandungan mineral yang ada di dalam air itu bereaksi karena disetrum gitu. Nah, kalau yang sebelah kanan, air yang non mineral mau disetrum kayak mau diapa-apain, tetap aja dia nggak bereaksi karena airnya dalam tanda kutip kosong, artinya nggak ada kandungan mineral begitu. Jadi air yang disetrum ini warnanya kuning atau warnanya hijau atau jorok berlumut gitu ya, ini bukan berarti airnya tidak layak minum, teman-teman. Makanya sekitar 15 atau 20 tahun yang lalu yang sales yang banyakkan demo begini, ini menurut saya menyesatkan itu. Ya. Jadi cara demonya salah. Ngejelekin produk lain, mengunggulkan produknya sendiri. Nah, itu kan nggak bagus. Ya. Kalau caranya benar masih bisa diterima, tapi kalau caranya nggak benar kan parah. Nah, kita lihat fungsi zat besi. Ini dari Kompas ya, bukan dari saya.
fungsi zat besi, jadi bukan besi ya, tapi zat besi, utamanya membantu membawa oksigen dalam hemoglobin sel darah merah ke seluruh tubuh. Gitu. Bayangkan kalau Anda minum air yang nggak ada kandungan mineralnya, salah satunya adalah zat besi, bayangin. Nggak bisa bawa oksigen loh dalam sel darah merah, ya kan? Berkat bantuan zat besi, sel dalam tubuh bisa menghasilkan energi. Fungsi zat besi lainnya yakni membantu tubuh menghilangkan karbon dioksida. Saat kadar zat besi di dalam tubuh terlalu rendah, lihat, saat kadar zat besi di dalam tubuh terlalu rendah, produksi sel darah merah jadi terhambat. Dampaknya tubuh kekurangan oksigen. Jadi kalau Anda minum air yang non-mineral, karena dia nggak ada zat besinya, terus Anda bawaannya lemes, bisa jadi Anda kekurangan zat besi. Gitu. Pak, tapi kan bisa, Pak. Saya dapat zat besi dari makanan. Kalau makanan Anda sehat, kalau ada makanannya kurang sehat, apa aja dihajar gitu ya, apa aja makan gitu, ya Anda butuh zat besi dari minuman. Ya, apalagi sekarang gini ya, kalau Anda makan, hari ini makan, misalkan makannya jenis makannya A, besok A kan, besok lagi A, kan bosen gitu. Tapi kalau air kan nggak ada yang namanya bosen. Ya, kalau Anda minum air mineral, ya Anda terus-terusan dapat zat besi. Zat besi itu sangat bagus untuk tubuh kita. Nah, ini baca. Ya, teman-teman. Oke. Nah, apalagi ini? Ini data dari WHO. Udah dibilang nih, bahaya kesehatan kalau Anda minum air yang kurang mineral atau non-mineral. WHO yang ngomong, bukan saya. Efeknya secara jangka menengah sampai jangka panjang, kalau Anda kekurangan mineral, baik dari makanan maupun dari minuman, maka efeknya Anda akan lebih berpotensi kena yang namanya penyakit jantung, kena yang namanya osteoporosis, dan kawan-kawan. Nah, yang paling signifikan itu adalah osteoporosis, teman-teman. Gitu ya. Sadar nggak, teman-teman? Ternyata jenis air itu sangat penting loh. Ya, kalau Anda minum jenis air yang tepat, yang benar, maka tubuh Anda bisa lebih sehat. Yang sakit bisa pulih, yang sehat makin sehat. Ini data dari WHO ya, teman-teman. Ini ada berapa halaman ya? Banyak banget. Gitu. Ya, kalau mau nanti bisa saya kirim juga sih datanya lengkap. Ya, kalau Anda penasaran pengen baca lebih detail gitu, bisa jadi mungkin Anda orangnya analytical gitu ya. Nah, saya bisa kasih. Ya, tapi ini saya singkat aja ya, dari judulnya aja udah tahu kan, udah paham. Oke, lanjut. Namanya air heksagonal. Air heksagonal sebenarnya juga udah lama ya perkembangan jenis airnya. Sekitar ya 15 tahun yang lalu sih sebenarnya, udah lama. Cuman sekarang ya berapa tahun ini sempat rame lagi karena ada salah satu alat yang cara menghasilkan, katanya ya, yang cara menghasilkan heksagonalnya itu dengan cara dicelup atau dimasukin ke air. Jadi alat tersebut masukin ke dalam air, didiamkan beberapa saat, maka katanya, klaimnya, air tersebut itu bisa menjadi heksagonal gitu. Nah, kita lihat sendiri. Menurut Wikipedia, hexagonal water atau air heksagonal, itu tuh menurut Wikipedia ya, itu tuh dibilang namanya marketing scam, teman-teman. Penipuan secara marketing. Jadi kalau heksagonal tuh strukturnya tuh ada 6 sisi gitu. Gitu. Yang katanya dibilang molekul airnya itu jauh lebih kecil daripada jenis air yang lain, bilangnya gitu. Tapi Wikipedia udah bilang, ini marketing scam. Jadi kalau alat tadi yang modelnya dicelup, didiemin berapa saat, langsung air jadi heksagonal, ya kalau Anda pinter ya, kalau Anda cerdas gitu, Anda jadi pembeli yang cerdas, Anda sudah paham lah. Dari Wikipedia udah dibilang marketing scam. Pak, tapi kan alat tersebut testimoninya banyak, Pak. Iya, betul. Testimoninya banyak. Testimoni yang banyak itu terjadi bukan karena hasil dari airnya menjadi heksagonal, bukan. Testimoninya terjadi itu karena alat tersebut mengandung yang namanya ion negatif. Jadi alat tersebut itu mirip dengan salah satu produk LWG, namanya RC atau penan RC. Ya, makanya kita dari awal LWG berdiri, kita nggak pernah mendemonstrasikan atau menginstruksikan untuk alatnya RC atau penan RC itu masukin ya ke dalam air, nanti airnya jadi heksagonal segala macam. Enggak. Karena itu nggak ada datanya, nggak ada penjelasannya. Ya pokoknya nggak ada deh. Ya, nggak masuk di akal gitu. Jadi kalau Anda tanya, Pak, alat tersebut
ada testimoni ya? Iya, testimoninya terjadi karena kandungan dari ion negatif tersebut, gitu. Bukan karena hasil dari heksagonalnya ya, teman-teman. Gitu. Pak, oh berarti kalau dari ion negatifnya ngapain masukin ke air, Pak? Kan tinggal tempel ke badan aja. Nah, itu dia. Ya. Kadang-kadang kadang-kadang banyak orang ya dikasih cara-cara yang agak nyeleneh baru baru mau gitu loh, dikasih cara yang simple nggak percaya gitu. Sebenarnya tempel aja. Jadi kayak arsi atau pena nasi tempel aja ke badan, udah simple. Karena kan kandungannya ion negatif aja. Gitu ya teman-teman ya. Kita lihat lagi. Nah, orang heksagonal ya atau sales yang jualan air heksagonal gitu ya, itu mereka punya jargon. Jargonnya maksudnya biasanya suka bawa-bawa namanya Dr. Masaru Emoto. Ini nanti aku jelasin. Jadi gini ya. Jadi struktur heksagonal baru bisa dicapai kalau molekulnya sulit bergerak dan kaku. Itulah air di fasa padat. Artinya gini ya, teman-teman, Anda kalau ada sales gitu ya, yang nawarin air jadi heksagonal atau alatnya cemplungin ke air, airnya jadi heksagonal, Anda bisa jawab, untuk jadi heksagonal, itu nggak perlu beli air di luar atau nggak perlu beli alat di luar, cukup air di rumah Anda itu masukin ke dalam kulkas yang bagian atas, teman-teman. Atas itu kan dingin banget, makanya bisa jadi es kan. Nah, air minum Anda masukin aja ke dalam kulkas bagian atas, terus waktu jadi es, kalau dicek pakai alat tertentu, itu molekulnya heksagonal. Nah, yang ngomong ini dari Quora nih. Ya, jadi semua es batu yang bening di kulkas itu kristalnya heksagonal, teman-teman. Oke. Lanjut ya. Oke, saya bacain. Sudah ada saintis yang menjelaskan, bahkan ada uji lab-nya. Sama sekali nggak ada bedanya dengan air biasa. Jadi ini udah banyak peneliti yang neliti gitulah. Ya, sama sekali nggak ada bedanya dengan air biasa, sama persis. Ya, cuman kadang-kadang kan kalau ada apa ya, jenis air yang berbeda daripada pasaran, kayaknya tuh kita ada sesuatu yang baru tuh kayaknya kita penasaran pengen coba gitu. Ternyata itu bahasa marketing aja, teman-teman. Ya. Dan selanjutnya, jangan tertipu jika mereka menyebutkan nama penulis terkenal, Dr. Masaru Emoto. Dia ini seorang penulis buku The True Power of Water. Tetapi bukunya adalah fiktif, tidak ilmiah atau fabricate fact. Nah ini kalau salesnya heksagonal ini selalu bawa nih namanya Masaru Emoto. Ya, lanjut. Latar belakang dari Masaru Emoto, ia memperoleh gelar doktoralnya dalam bidang pengobatan alternatif, bukan dari bidang sains. Dia tidak pernah mempublikasikan jurnal ilmiah mengenai air dimanapun. Semua bukti-bukti yang disajikan di dalam buku The True Power of Water terbukti palsu dan tidak dapat diuji ulang oleh saintis di seluruh dunia. Kalau di kalangan peneliti air di Jepang, namanya nggak ada. Padahal dia orang Jepang loh. Tapi di kalangan peneliti Jepang, namanya nggak ada. Nyaris nggak berbekas, karena seluruhnya nonsens, nggak masuk akal. Jadi jelas ya, air heksagonal itu adalah es batu yang kalian punya di kulkas. Nggak ada bedanya dengan air biasa ketika telah meleleh. Sama persis, tidak lebih sehat, tidak juga lebih baik. Gitu ya teman-teman ya. Jadi Anda makin pintar nih. Nah ini orangnya. Jadi waktu itu sempat heboh ya. Jadi molekul air waktu diteliti menurut Dr. Masaru Emoto, kalau molekul airnya kalau dengerin suara Mozart, musik Mozart, molekulnya begini strukturnya. Kalau dengerin lagunya dari John Lennon, nah kayak begini strukturnya. Nah ya. Terus kalau pakai musiknya apa nih? Heavy metal, rock and roll gitulah. Nah kayak gini. Nah ini menurut Dr. Masaru Emoto. Oke, singkat ya. Nah ini dari Wikipedia ini saya ambil juga. Dari bawah aja deh. Emoto juga menemukan bahwa partikel kristal air terlihat menjadi indah dan mengagumkan apabila mendapat reaksi positif di sekitarnya, misalnya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Namun, partikel kristal air terlihat menjadi buruk dan tidak sedap dipandang mata. Gitu. Oke. Nah, singkat ya. Sampai sekarang Emoto dan karyanya masih dianggap kontroversi. Gitu. Sebenarnya Dr. Masaru Emoto itu cuma ngecek, nih kalau di air di depannya, kalau didoain ntar struktur gimana, di style musik apa, struktur gimana, gitu aja. Gitu ya. Teman-teman, tolong jangan share screen ya, teman-teman. Oke, itu bicara air heksagonal. Jadi menurut Wikipedia, air heksagonal adalah marketing scam. Jadi teman-teman paham ya.
Mau alat kayak, mau airnya kayak jadi heksagonal, itu udah dibilang menurut Wikipedia itu adalah marketing scam. Dr. Masaru Emoto-nya dianggap kontroversi juga. Nah, lanjut. Air oksigen. Apa itu air oksigen? Air oksigen adalah air yang mengandung banyak oksigen. Nah, ini saya ambil dari Aqua nih, websitenya Aqua. Air oksigen adalah jenis air mineral yang telah melewati proses pengolahan air dari sumber alam dan ditambahkan oksigen. Oksigen menjadi struktur molekul terbanyak yang terkandung dalam air olahan tersebut. Pada dasarnya, oksigen merupakan komponen penting yang dibutuhkan tubuh yang bisa didapat dari udara. Setelah masuk lewat sistem pernapasan, selanjutnya oksigen akan disebarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Oksigen yang dihirup dari udara sekitar sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan oksigen seluruh tubuh. Jadi gini ya, teman-teman ya. Ya sekitar 10 sampai 15 tahun yang lalu deh kayaknya ya. Jadi banyak sales yang jual airnya mengandung banyak oksigen. Jadi kalau Anda beli ya air oksigen dalam kemasan, kalau Anda buka tutup botolnya pasti ada bunyi pep gitu atau pes gitu. Nah, jadi kalau ada suara begitu jadi diklaim airnya mengandung banyak oksigen. Tapi sebenarnya air yang mengandung banyak oksigen atau dibilang air oksigen itu bagus nggak buat kesehatan tubuh kita segala macam. Nah, sebenarnya belum ada penelitiannya yang untuk bisa buat penyakit jantung, kanker, untuk apa ya, untuk anti aging, misalnya untuk awet muda itu nggak ada. Oke? Jadi tapi ada penelitiannya untuk atlet ya. Ketika atlet diadu gitu ya, lari gitu ya, habis itu selesai. Nah, untuk pemulihan maksudnya dia kan ngos-ngosan, tapi untuk pemulihannya lebih cepat kembali normal. Ya, tapi untuk performanya itu enggak, itu sama seperti orang yang minumnya air biasa. Gitu ya. Nah, ini dari Halodoc. Saya bacain ya teman-teman ya. Tidak ada, ini judulnya udah begini ya, tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap tubuh. Seperti telah dia katakan sebelumnya, bahwa oksigen merupakan komponen penting yang dibutuhkan tubuh. Ya, singkat aja ya. Oke, yang di bawah nih. Hingga saat ini memang belum ada bukti klinis yang menyebutkan secara khusus. Belum ada bukti klinis ya, artinya belum ada jurnal ilmiah atau penelitiannya. Beda sama air hidrogen. Air hidrogen tuh ribuan penelitiannya. Memang belum ada bukti klinis yang menyebutkan secara khusus tentang perbedaan bermakna tentang air minum biasa dengan air yang mengandung oksigen. Namun, sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa manfaat air minum biasa dengan air yang mengandung oksigen bagi kesehatan tubuh sama aja, alias tidak ada bedanya. Artinya, air yang mengandung oksigen tidak memiliki keunggulan lebih dibandingkan air minum biasa. Kita lihat lagi. Nah ini ada penelitiannya. Untuk mengungkap manfaat yang terkandung dalam air beroksigen, sebuah penelitian dilakukan di Jerman. Dalam penelitian tersebut, responden dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama diberikan air oksigen, sedangkan kelompok kedua diberikan air putih biasa. Setelah 28 hari, peneliti melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk menilai apakah ada peningkatan daya tahan tubuh dan fungsi hati pada orang-orang yang mengkonsumsi air oksigen. Lanjut, hasilnya para peneliti ternyata tidak menemukan perbedaan peningkatan yang signifikan pada kedua kelompok tersebut. Untuk memperkuat hasil temuan, penelitian lain juga dilakukan di Amerika. Jadi ada penelitian lanjut ya di Amerika, tapi sebelumnya di Jerman. Kali ini, para peneliti menggunakan dua kelompok atlet lari sebagai responden. Kelompok pertama diberikan air oksigen dan kelompok satunya diberikan air putih biasa. Kita lihat lagi hasilnya. Hasilnya adalah, setelah para atlet menyelesaikan latihan dengan berlari sejauh 5 km, peneliti melakukan pengkajian terhadap performa dan kandungan asam laktat dalam darah. Hasilnya, kelompok yang mendapatkan air oksigen memiliki waktu pemulihan yang lebih cepat dibandingkan dengan atlet yang minum air biasa. Jadi, ingat ya teman-teman, pemulihannya lebih cepat. Karena kan habis lari gitu ya. Pemulihan lebih cepat. Itu gunanya atau manfaatnya air oksigen, itu aja. Selanjutnya, namun para peneliti tidak dapat menemukan perbedaan performa yang signifikan pada kedua kelompok tersebut. Jadi nggak membuat atlet yang minum air oksigen itu larinya lebih kencang gitu atau lebih cepat, enggak. Cuman pemulihannya aja. Makanya air yang mengandung banyak oksigen buat orang yang lagi olahraga, nah ini boleh ya, pemulihan lebih cepat. Oke. Gitu ya, teman-teman. Itulah air oksigen. Lanjut ya. Air alkali. Apa itu air alkali? Air alkali adalah air yang punya sifat pH-nya di atas netral. Jadi semua air minum Anda itu pasti punya sifat pH. Salah satunya bisa pH-nya asam. Kalau asam itu pasti di bawah 6 lah, ya. Netral itu 6, 7, ya, 7, sekian masih. Nah, kalau udah 8 lebih, ini alkali gitu. Nah, kan banyak ya, mungkin sekitar 7 atau 10 tahun yang lalu ada mesin taruh di rumah, harganya puluhan juta, mereka
mengatakan atau mengklaim bilangnya airnya menghasilkan air pH-nya alkali gitu loh. Memang betul ya, kalau dites pakai pH tester yang modelnya cairan, waktu dites memang pH airnya bisa berwarna biru, bisa berwarna ungu juga bisa gitu. Nah, tapi apakah bermanfaat? Nah, itu banyak pro dan kontra. Jadi kalau Anda cek di internet teman-teman ya, itu banyak banget pro dan kontra. Pro dan kontra ini bukan orang biasa loh. Jadi ada dokter yang pro air alkali bagus gitu. Ada juga yang kontra, dokter yang kontra. Ngapain minum air yang beralkali? Cukup air yang pH-nya netral aja. Itu juga udah bagus gitu. Jadi banyak banget perdebatannya sampai sekarang, teman-teman. Ya, kalau kita bicara air alkali itu perdebatannya banyak. Ya, sesama dokter bisa pro dan kontra. Anda bisa cek deh di internet. Banyak banget. Nah, kembali lagi. Kalau menurut WHO, teman-teman ya, pH untuk misalnya gini, pH air yang ideal untuk kita konsumsi atau untuk kita minum ya, itu kira-kira di range berapa? Nah, menurut WHO adalah di range sekitar 6,5 sampai 9,5, teman-teman. Ya, jadi dari 6,5 sampai 9,5. Jadi kalau ada sales air alkali atau mesin yang menghasilkan air alkali yang bilang pH air makin tinggi makin bagus, itu sesat. Itu salah, teman-teman ya. Karena menurut WHO aja, mentok kita minum air pH-nya adalah 9,5. Itu pun kalau Anda minum pH air yang 9 atau 9,5, itu pun nggak semua orang cocok. Ya, karena reaksinya bisa terlalu cepat. Ya, nggak semua orang cocok lah. Ya, makanya saran saya, ambil tengah-tengah. Kan tadi WHO bilang 6,5 sampai 9,5. Yaudah, kita ambil tengah-tengah aja. Gitu. Ya, 7 sampai 8. Kurang lebih seperti itu. Ya, merek apa yang pH airnya 7, sampai 8, lah. Ya contoh kayak merek air Le Minerale, Pristine, apalagi Eternal Plus, apalagi Fit, ya merek Fit yang warna merah itu juga pH-nya 7, sekian loh. Ya itu saya pernah tes. Jadi beberapa air tadi yang saya sebutkan itu udah pernah saya tes juga untuk pH airnya. Kita lihat ya. Air alkali ini menurut Halodoc mengandung kadar pH yang lebih tinggi dari air minum biasa. Meski resikonya kecil, minum air alkali disebut bisa meningkatkan resiko penyakit alkalosis menyerang. Jenis penyakit ini rentan menyerang orang yang mengidap penyakit ginjal atau paru-paru berat. Ya ini menurut Halodoc ya. Jadi kalau Anda ada masalah ginjal atau ada masalah paru-paru, apalagi berat gitu ya, jangan konsumsi air alkali. Ya, alkalosis menyebabkan berkurangnya kadar kalsium dalam tubuh sehingga menimbulkan kerusakan pada tulang. Oke, ini menurut Halodoc ya, teman-teman. Penyakit ini terjadi saat darah dalam tubuh mengandung terlalu banyak basa atau alkali. Makanya gue bilang, jadi kalau kita minum air ya, pH-nya itu jangan yang paling tinggi atau paling rendah gitu. Sama kayak tekanan darah. Kalau terlalu tinggi, hipertensi. Terlalu rendah, hipotensi. Jadi pasti ada kisarannya, ada tengah-tengah. Nah, kita minum yang tengah-tengah aja, 7 sampai 8 saran saya ya. Tapi kalau Anda ada masalah ginjal atau paru-paru, Anda harus konsultasi sama dokter dulu. Gitu ya. Nah, makanya air penting, teman-teman. Jadi nggak boleh Anda sembarang minum air. Pokoknya ya udah yang penting layak minum, gue minum deh tiap hari. Itu kalau sehari 2 hari sih nggak terlalu ngefek ya. Tapi kalau berbulan-bulan, bertahun-tahun, puluhan tahun gimana? Ngefek banget loh, teman-teman. Ya. Nah, ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan penyakit ini menyerang, mulai dari kadar asam atau karbon dioksida dalam tubuh berkurang, serta terdapat penurunan kadar elektrolit klorida dan kalium dalam tubuh. Kadar asam dan basa dalam darah ditetapkan melalui pemeriksaan dalam skala pH. Ya. Nah, ini menurut WHO ya. Nah, ini datanya. Kisarannya 6,5 sampai 9,5. Jadi kalau ada sales air alkali yang bilang minum air makin alkali makin bagus, itu sesat, bahaya. Hati-hati ya, teman-teman. Sayangi tubuh Anda. Kita lihat ya, mana nih. Nah, ini kalau Anda konsumsi air yang pH-nya 10 sampai 12,5 telah dilaporkan menyebabkan serat rambut membengkak pada individu yang sensitif, iritasi gastro, berhubungan dengan lambung dan usus. Makanya orang yang minum airnya pH-nya alkali, apalagi alkalinya udah sampai 9, 10, 11, 12 gitu ya, nggak semua cocok teman-teman. Apalagi orang Indonesia, kebanyakan mereka tuh banyak yang ada masalah sama lambung gitu, penyakit MAH gitu, banyak banget. Nah, kalau Anda minum airnya terlalu alkali, aduh bahaya loh, gitu ya. Juga sama kalau Anda minum pH-nya terlalu rendah. Paparan nilai pH rendah juga dapat menghasilkan efek yang sama. Di bawah P4, kemerahan dan iritasi mata telah dilaporkan. Tingkat keparahannya meningkat dengan penurunan pH, gitu ya, bla bla bla. Itu jadi nggak boleh terlalu tinggi, juga nggak boleh terlalu rendah. Gitu ya. Nah, teman-teman udah aku jelasin ya beberapa jenis air tadi. Nah, selanjutnya adalah air hidrogen. Nah, air hidrogen itu ada kelebihan dan juga ada kelemahan. Kelebihannya apa? Pertama, air hidrogen adalah
satu-satunya jenis air itu yang mengandung namanya antioksidan. Jenis air yang lain yang tadi saya udah jelasin, nggak ada yang namanya atau nggak ada kandungan antioksidan. Nah, nanti fungsi antioksidan salah satunya adalah untuk menghambat penuaan atau anti-aging, nanti akan dijelasin sama Dr. Elvin. Ya, itu salah satunya loh, dari sekian ratus manfaat daripada air hidrogen. Sekali lagi, satu-satunya jenis air yang mengandung antioksidan adalah air hidrogen. Satu-satunya jenis air di dunia ya teman-teman ya, bukan di Indonesia, di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, satu-satunya jenis air yang bisa bantu cegah sekaligus memulihkan 176 jenis penyakit adalah air hidrogen. Jenis air yang lain nggak ada. Yang ketiga, satu-satunya jenis air yang molekulnya paling ringan, paling kecil, sealam semesta. Bukan hanya jenis air yang lain ya dibandingkan ya, tapi sealam semesta, itu adalah air hidrogen. Makanya jangan heran, orang kalau kena kanker, atau orang kena penyakit berat yang lain, bisa dibantu sama air hidrogen. Apalagi Anda tiap hari konsumsi terus, ya air dan gas hidrogen. Kenapa? Karena molekulnya paling kecil, saking kecil ya, dia bisa masuk ke inti sel Anda. Ingat teman-teman, sel Anda, di tubuh Anda ada berapa? Ada triliunan sel. Ya, kalau ada orang yang kena kanker, itu selnya tuh nggak normal, ya atau abnormal bisa dibilang ya. Itulah kelebihan air hidrogen. Nah, kelemahannya apa? Kelemahan air hidrogen adalah karena molekulnya kecil sekali, sangat kecil. Kelemahannya adalah dia gampang hilang. Makanya kalau Anda punya mesin air hidrogen yang taruh di rumah gitu ya, yang harganya puluhan juta, Anda harus minumnya langsung dari mesinnya. Harus. Ya, dan Anda juga harus selalu di rumah gitu. Nah, kalau Anda orangnya punya mobilitas tinggi, ya, sering di luar rumah, keluar rumah gitu ya, sering hangout, sering ngumpul sana ngumpul sini gitu ya. Intinya sering keluar rumah. Nah, makanya solusinya adalah Anda perlu punya dan konsumsi yang namanya mesin dari hidrogen fountain. Gitu. Nah, ini mesin hidrogen fountain ini portable. Jadi Anda bisa bawa kemana-mana, setiap kali Anda mau minum, Anda proses, 3 menit aja, Anda proses, 3 menit, selesai, langsung minum. Gitu. Mau minum lagi, proses lagi 3 menit. Cuma 3 menit aja. Gitu ya. Jadi Anda bisa mendapatkan kadar hidrogen yang optimal dimanapun dan kapanpun. Gitu ya. Oke, ini saya singkat aja videonya. Nah, ini ada namanya Dr. Lester Packer, dia peneliti antioksidan terkemuka. Jadi ini salah satu fungsi ya, antioksidan. Nanti yang bagian kulit, nanti Dr. Elvin akan bahas. Jadi gini ya, para ilmuwan saat ini yakin bahwa radikal bebas berperan pada hampir semua jenis penyakit. Jadi mau penyakit berat, mau penyakit ringan, sebenarnya sumbernya atau awalnya itu gara-gara radikal bebas, teman-teman. Nah, radikal bebas itu tuh gampangnya gini deh. Anda ambil apel, taruh di atas meja, Anda diamkan, pasti lama-lama warnanya kan kuning, coklat, hitam, busuk. Seperti itu. Ya, kenapa? Karena ada radikal bebas di sekitar apel, masuk ke dalam apel, bikin rusak, atau bikin teroksidasi, atau bikin bikin rusak, oksidasi, atau bikin hancur. Gitu. Nah, sama seperti tubuh kita. Ya, radikal bebas banyak masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan mengalami daya tahan tubuh menurun, sistem imun turun, kulit kita makin tua, keriput dan segala macam. Ya, semua organ dalam tubuh kita makin melemah. Otomatis kalau udah melemah, penyakit yang ringan aja bisa jadi berat gitu. Ya, penyakit keluar semua. Apalagi Anda yang udah usianya udah 40, 50, 60, 70, 80. Nah, gitu ya. Kalau Anda mau sehat, mau jaga, ya, mau cegah penyakit, ya, Anda harus ganti air minum Anda dengan air hidrogen, ya. Beli hidrogen fountain. Nah, ini radikal bebas itu bisa banyak terdapat dimanapun. Nah, ini nanti bagiannya Dr. Elvin, teman-teman. Oke, nah ini juga. Nah, ini cara kerja antioksidan, nanti Dr. Elvin yang jelaskan. Nah, ini mesinnya, namanya hydrogen fountain. Dia menggunakan teknologi yang paling canggih di dunia, yaitu PM, kepanjangannya Proton Exchange Membrane, artinya jenis air apapun, mau masukin air mineral, mau masukin air distilasi, air RO, air oksigen, air alkali, masukin aja ke dalam botol hydrogen fountain, proses 3 menit, maka air tersebut akan menghasilkan hidrogen yang sangat tinggi, mencapai 1.500 ppb. ppb itu kepanjangannya part per billion. Itu untuk air minumnya, teman-teman ya. Paling tinggi kadar hidrogennya di antara merek-merek yang lain. Gitu ya. Kalau merek lain kebanyakan made in China, kalau hydrogen fountain ini made in Korea. Jadi dari negaranya udah beda, kualitasnya juga udah kasih bumi dan langit lah. Ya, jadi satu alat ini punya 2 fungsi, teman-teman. Selain untuk minum, bisa juga untuk inhalasi. Inhalasinya sama seperti ini. Nah, kalau untuk inhalasi,
kadar hidrogennya jauh-jauh lebih tinggi. Ya, kenapa? Karena berupa gas. Jadi Anda hirup, langsung di dalam tubuh Anda ada namanya hidrogen. Ingat ya, air hidrogen mengandung antioksidan. Jadi radikal bebas banyak masuk ke dalam tubuh Anda, ada penangkalnya atau ada security-nya namanya hidrogen. Dan ini pertama dan satu-satunya di Indonesia, teman-teman. Jadi bukan hanya saya ngomong, di box-nya aja ada tulisan pertama dan satu-satunya di Indonesia. Ya, fungsinya banyak, satu alat punya sejuta manfaat. Nah, enaknya, teman-teman, kalau Anda mau bukti gitu ya, perlu bukti gitu ya, atau Anda mau pasarkan, mau promosi, enaknya kalau air hidrogen dan gas hidrogen gitu ya, itu ada institusi yang khusus meneliti air dan gas hidrogen. Jadi yang ngomong bukan, jadi yang klaim itu bukan Anda atau Leo gitu, tapi yang menjelaskan atau meneliti, ini ada satu institusi namanya Molecular Hydrogen Institute, khusus meneliti air dan gas hidrogen. Makanya dia ngomong begini, terbukti bermanfaat pada lebih dari 170 jenis penyakit pada hampir semua organ tubuh manusia, ditunjang lebih dari 1.000 penelitian. Bayangin, jenis air yang lain tadi yang saya ngomong itu nggak ada. Ya, ini 1.000, sekarang udah 1.600 penelitian. Dan semua bilangnya sangat bermanfaat, sangat berkhasiat, orang sakit bisa sehat, orang sakit bisa sembuh, gitu teman-teman. Ya, juga sempat masuk ke Net TV, padahal LWG nggak bayar gitu. Nah, ada apa dengan air hidrogen? Air hidrogen tadi ya, teman-teman ya, mengandung antioksidan. Pak, kalau saya makan buah, sayuran kan juga ada antioksidan. Betul, tapi kalau di-compare dengan air hidrogen kita lihat. Ini. Kalau Anda konsumsi 4 botol sama dengan 2 liter air hidrogen sehari, antioksidannya setara dengan 1.032 apel, plus 1.512 pisang, plus 76 wortel, plus 90 brokoli, plus 7,4 labu. Ribuan buah-buahan. Anda mau makan buah sama sayuran seberapa banyak untuk ngalahin 2 liter hidrogen, teman-teman? Nggak bakal sanggup. Ya, biayanya juga pasti jauh lebih mahal. Paling murah, paling hemat, paling gampang, paling mudah, Anda beli hydrogen fountain. Tiap hari minum. Sama seperti biasanya aja. Jadi Anda konsumsinya atau minumnya dari bangun tidur sampai mau tidur. Dan ini sama sekali nggak ada pantangan ya. Kan ada tuh katanya kalau air yang pH-nya alkali bilang nggak boleh sambil minum obat, nggak boleh sambil makan, nggak boleh sambil konsumsi suplemen, nggak boleh. Katanya begitu kan. Nah kalau air hidrogen bebas, mau sambil makan kayak, mau sambil minum obat, suplemen, bebas, nggak ada, sama sekali nggak ada pantangan. Jadi sama sekali, dan juga nggak ada efek samping ya. Gitu. Nah ini, kalau dibandingkan yang lain ya, kemampuan antioksidannya 221 kali lebih kuat dari polifenol, 290 kali lebih kuat dari katekin, 863 kali lebih kuat dari koenzim Q10, 431 kali lebih kuat daripada vitamin E, 176 kali lebih kuat daripada vitamin C. Buat Anda yang tiap hari konsumsi vitamin C, Anda juga harus konsumsi hidrogen fountain, baik air maupun gasnya ya. Nah ini dia ya, selanjutnya cepat dan menembus sel. Dapat dengan mudah dan segera menembus membran sel, mitokondria, dan inti sel. Ketiganya merupakan target-target yang menjadi sasaran dari radikal bebas dalam merusak tubuh kita yang sulit dicapai oleh antioksidan lain yang memiliki ukuran molekul yang besar. Jadi, kalau Anda tiap hari konsumsi suplemen yang lain ya, kadang-kadang kan ada tuh ya, perusahaan-perusahaan MLM ya, yang baru masuk ke Indonesia, misalkan dari Amerika, misalkan dari Jepang, mereka punya produk suplemen, akhirnya ramai di mana-mana, yang mengklaim katanya antioksidannya bagus, antioksidannya tinggi. Pertanyaannya gini loh, mau dia bagus kayak, mau dia tinggi, pertanyaannya gini, molekul di antioksidannya dia itu kecil atau besar? Gitu. Nggak ada yang tahu. Ya, tapi kalau air hidrogen, molekulnya udah pasti, secara penelitian itu udah banyak. Dia bisa masuk ke inti sel. Gitu ya, teman-teman. Dan ini kan air, Anda bisa minum tiap hari. Anda beli 1 kali, ya mesin hydrogen fountain, minum aja tiap hari sampai bertahun-tahun. Oke? Nah, ini molekulnya ya, ukurannya. Dibandingkan Q10, vitamin E, vitamin C. Lihat, kecil banget. Ya, makanya kelemahannya dia gampang hilang. Itu makanya Anda mau minum proses dulu. Nah, ini orang kalau kena kanker nih, ya, tidak beraturan. Dan molekul hidrogen bisa masuk sampai ke dalam, ke sel. Ingat teman-teman, tubuh kita terdiri dari triliunan sel. Kenapa sih air hidrogen adalah solusi? Kita lihat. Kalau zaman dahulu ya, air hidrogen tuh dulu tuh dibilang namanya air ajaib, bukan air hidrogen. Dulu tuh air ajaib. Kenapa? Karena dulu nggak ada peneliti yang bisa meneliti gitu, belum ada. Makanya dibilang air ajaib. Kenapa? Karena airnya bisa nyembuhin orang. Contoh kayak di Lourdes di Prancis, dibilang holy water.
Kalau di Meksiko bilangnya Tlacote, healing holy water. Jadi ini di Jerman miracle water, kalau Jepang Hita Tendai Rosui. Nah ini ya, sama kayak air zam-zam di Mekah. Ini penelitiannya ada, jadi bukan hanya kepercayaan atau keyakinan. Kita lihat, air zam-zam bisa menetralkan radikal bebas. Udah pasti ini ada antioksidannya dan menurunkan HbA1c gitu. Nah, menurut MHI ya, beberapa daerah yang airnya dibilang air ajaib, air suci, air mujizat gitu ya, ternyata sama-sama memiliki yang namanya molekular hidrogen atau molekul hidrogen, teman-teman. Gitu ya. Jadi mesin hidrogen fountain, simpelnya atau kesimpulannya adalah mesin hidrogen fountain, mesin yang menghasilkan air ajaib, mesin yang menghasilkan air mujizat, gitulah gampangnya ya, karena airnya mengandung hidrogen. Ya, nah ini Dr. Sanetaka. Beberapa air alami seperti Hita, Tendai Rosui, Nordenau, dan Tlacote diketahui menghilangkan banyak penyakit. Kami berhasil mendeteksi adanya hidrogen aktif. Ini profesor ya, teman-teman. Lanjut. Nah, ini Dr. Kim Yung Kui, ilmuwan dan peneliti selama 35 tahun. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, bener Pak, air di Lourdes bisa sembuhin orang segala macam. Memang benar, ada penelitiannya. Yang meneliti si Dr. Kim Yung Kui kok. Ya, dapat memperbaiki kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Kenapa? Karena ada hidrogen aktif yang sangat tinggi dibandingkan dengan air biasa. Jadi beberapa daerah tersebut yang dibilangnya air yang mujizat segala macam, itu tuh diciptakannya dari alam gitu ya. Nah, sekarang manusia bisa menciptakannya melalui teknologi namanya hydrogen fountain. Nah, ini ada lagi nih Dr. Hiromisinya dibilang apa? Air minum terbaik. Dr. Shigeo Okta, setelah sekian lama meneliti antioksidan ideal tanpa efek samping, saya akhirnya menemukan hidrogen. By the way, saya ada satu video ya, ini dari Dr. Shigeo Okta. Mana nih videonya? Oh, belum masuk ya? Oh, udah. Sebentar ya, saya harus kasih ke Anda sih, karena ini penting. Saya mau kasih lihat videonya. Sebentar, teman-teman ya. Oke, lagi loading. Tunggu sebentar. Oke, sekarang udah masuk. Oke. Kita nonton sama-sama ya. Mana nih? Kita nonton sama-sama yuk, teman-teman. First time, hydrogen work antioxidant, and most oxidant has shortcomings. For example, the antioxidant that dissolved in water cannot penetrate the membrane. Membrane is composed of lipids, and inside the cell is composed with water-soluble matter. So if the antioxidant is dissolved in water, it is difficult to penetrate the cell membrane because cell membrane is composed with lipids. But hydrogen is very small and can penetrate everywhere and distribute everywhere in our body. And that's why hydrogen has a benefit. And also, hydrogen is rather stable, and it is difficult to react with a lot of things. And that means hydrogen is inert. You understand that? Right. Okay. And it's safe. So hydrogen is inert and it's safe. Yeah. And it is capable of penetrating through the membrane. Yeah. Where most antioxidants that we would ingest are not capable of penetrating through the membrane. Yes, that's right. Hydrogen can distribute everywhere within 10 minutes. We're going to drink this now, and 10 minutes later, the hydrogen will have penetrated into all of our cells. Yes, that's right. Wow. Yeah. And we can detect the hydrogen in everywhere. And within those 10 minutes, Dr. Ota, yeah. Tell me, it's fighting the oxidative stress that's going on in the cell? Yes, that's right. And hydrogen can directly react with the oxygen species. It can or cannot? Can.
it can't directly work with Oh, oxygen. yeah. Okay. And especially that is important that after release of hydrogen still continues the function. It is curious. You may feel The curious. hydrogen continues to function. Yes, without absence of hydrogen in our body. If we drink hydrogen water, after 1 hour, the hydrogen released from our body via lung. Okay, but still the role of hydrogen, the beneficial role of hydrogen continue for one day. Wow. That's important because some people feel curious that if we drink hydrogen water, after 1 hour, hydrogen is released. So we must drink whole day, Right. several times. So in that case, we must hydrogen water 10 times per day. But if we drink hydrogen water once, the effect is continue for 1 day. Interesting. Yeah, Very that's interesting. very important. The target of hydrogen is not only mitochondria. Maybe there are several targets and shows the regulation. And especially the hydrogen activate mitochondria and suppress the inflammation. Right. And inflammation also give a damage for the whole body. Several papers describing the effects of the regulation of autophagy. And autophagy also has a lot of function to regulate our body. And for example, hydrogen regulate. Oke, teman-teman, ini videonya cukup panjang. Saya singkat aja ya. Intinya Dr. Segota, dia meneliti air hidrogen sangat bagus buat tubuh kita semua. Nah, teman-teman, nanti ini videonya saya akan share ke grup aja. Jadi Anda bisa nonton lagi ya, teman-teman. Lanjut. Nah, ini penelitiannya. Jadi penelitian banyak ya. Ini saya singkat aja. Nah, ini penelitiannya. Jadi kalau bicara air hidrogen atau gas hidrogen, penelitiannya ada. Jadi kalau penelitiannya banyak, testimoninya jauh lebih banyak, teman-teman. Ya, jadi Anda nggak perlu takut, Pak, ini nanti ada efek samping nggak? Pak, ini nanti aman nggak kalau dikonsumsi jangka panjang? Aman, nggak ada efek samping, adanya efek kesehatan. Jadi ini pun kalau bukan hanya Anda konsumsi ya, Anda mau promosikan pun, Anda aman. Ya, datanya ada, penelitiannya ada. Jadi nggak cuma katanya gitu. Nggak, teman-teman. Ya, jadi Anda harus pede karena penelitiannya banyak. Ya. Kalau ada kenapa-napa juga kayak WG kok, tenang aja. Nah, ini kalau saya mau bahas kebanyakan tentang penelitian. Testimoni nanti ada, tenang aja, teman-teman ya. Kalau penelitiannya banyak, testimoni jauh lebih banyak. Ingat ya, nah ini penelitiannya, saya singkat aja ya, teman-teman. Habis soalnya durasi waktu saya udah selesai. Nah ini inhalasi. Jadi satu alat bisa punya 2 fungsi, satu minum, satu lagi inhalasi ya. Aman nggak? Aman. Lihat, ribuan jurnal kedokteran. Diizinkan pemakaian oleh Depkes Jepang. Jadi di Jepang sendiri, 1966 sudah pakai masyarakatnya ya. Kalau di Korea, 1978. Jadi kalau Anda tanya, Pak aman nggak? Jepang sama Korea udah duluan, puluhan tahun. Gitu. Kita nih di Indonesia, Anda dengar air hidrogen aja itu masih jarang kali ya, masih belum umum gitu. Tapi kalau di Jepang sama Korea udah umum banget, bahkan supermarketnya di sana itu jual air hidrogen dalam bentuk kemasan. Nah kalau untuk hydrogen fountain sekali lagi ya, dia memperoleh sertifikatnya udah FDA. Produknya made in Korea, bukan made in China, ya. Ini made in Korea dan dapat FDA. FDA ini kayak badan POM-nya Amerika lah. Ini udah FDA approve. FDA approve-nya dari bagian atas sampai bawah. Jadi kalau ada yang nanya, Pak, itu botol plastiknya Fontaine udah BPA free nggak? Ini mah udah FDA, udah nggak cuma BPA free lagi, udah FDA, Badan POM-nya Amrik, teman-teman ya. Udah ada KTR, ada Sky Green, ada NSF, ada juga dari LG Chem. Ya, kalau untuk platnya kita menggunakan platinum titanium. Jadi anti korosi, bahan yang paling bagus, paling berkualitas. Oke? Dan sertifikatnya ada dari Johnson Matthey sama Shinso Corporation. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, ini kita juga pernah share juga. Nah, nih sertifikatnya semua. Tuh. Bahkan di box-nya kalau Anda beli ya, satu set, di dalam box-nya itu ada buku panduan. Nah, di dalam buku panduan itu ada di halaman berapa, nah ini dijelasin. FDA-nya tuh apa, bla bla bla, lihat dari Amerika. Udah inilah, udah kualitasnya tuh bisa dipercaya. Kenapa? Sertifikatnya lengkap, teman-teman. Ya, dan juga udah banyak masuk ke berita online. Dan ini bukan kaleng-kaleng ya, berita Satu, Tribun. Ini berita merek berita yang terkenal gitu. Jadi kalau Anda sekarang ya, Anda cek di Google ya, ketik aja deh,
air hidrogen, yang keluar hydrogen fountain. Anda ketik inhalasi hidrogen, yang keluar hidrogen fountain. Jadi ini udah terkenal, teman-teman. Ya, udah terkenal, namun masih banyak orang Indonesia yang belum beli. Nah, ini marketnya Anda masih besar banget. Oke, jangan tunggu sampai ininya kan udah terkenal ya, merek hydrogen fountain, fungsinya, manfaatnya. Tapi Anda baru mau jalan kalau udah banyak yang pakai, ya udah keburu hilang, udah keburu diembat orang teman-teman Anda ya. Semua akan hidrogen fountain pada waktunya kok, tenang aja. Kalau Anda tawarin ke prospek Anda belum mau, ya belum mau itu artinya suatu saat dia pasti beli. Ya makanya gue bilang semua orang akan hidrogen fountain pada waktunya kok. Ya dia pasti beli, tapi belinya belum tentu sama Anda. Dia akan beli sama orang yang sering promosi ke dia, sering follow up ke dia. Gitu. Makanya buat Anda yang lupa follow up, nah ini saya ingatkan Anda harus rutin atau sering-sering follow up prospek Anda. Jangan sampai prospek Anda nanti akan belinya sama yang lain, jangan sampai. Anda udah ngomong berbusa-busa, udah jelasin penelitian, testimoni dan segala macam, tapi prospeknya malah belinya sama yang lain. Kan jangan, kasihan ya, jangan ya teman-teman. Nah ini ya. Oke teman-teman, itu aja informasi dari saya. Saya udah jelasin tentang jenis air, semoga Anda makin paham ya mengenai jenis air A, B, C, D, dan air hidrogen dan mesin hidrogen fountain. Oke, itu aja. Semoga Anda makin pintar, makin cerdas, makin paham ya pentingnya air hidrogen untuk Anda konsumsi setiap hari.